Bismillah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman netizen ya, malam ini kita berkesempatan ngobrol sama seorang Kak Muhammad Fasyakira Bagawanta. Yang Pak Agus tahu, beliau adalah dulunya adalah murid Pak Agus, sekarang sudah menjadi seorang mahasiswa di kampus ternama di Jogja. Mungkin Kak Fasya ingin berkenalan dulu ke teman-teman, silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Awo. Sebelumnya teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Muhammad Fasyakira Bagawanta. Sekarang lagi mengenyam pendidikan S1 di Universitas Gadjah Mada, jurusan filsafat. Jadi jurusan yang mungkin kalau teman-teman rasa cukup unik dan cukup abnormal gitu ya, agak jarang. Dan ya kebetulan saat ini sedang mengenyam pendidikan di sana dan kenal dari Pak Awo juga gara-gara waktu SMP murid Pak Awo yang saya rasa cara mengajarnya unik. Jadi nanti mungkin bisa saya sambungin ke filsafat sih Pak. Ya. Mungkin mau menindaklanjuti ya dari penjelasan kata abnormal versi Kak Fasya ya. Mungkin satu sisi ada benarnya dalam arti dulu ketika Bagus mengikuti kuliah di kampus, ada 2 mata kuliah filsafat di situ. Nah, kalau boleh Bagus sampaikan nilai-nilai yang lain selain nilai mata kuliah filsafat itu katakanlah A. Begitu masuk nilai filsafat itu masuk ke benar-benar abnormal. Nggak pernah bisa yang namanya A. Selalu B gitu. Mungkin Kak Fasya bisa jelaskan mungkin dari sisi sudut pandang abnormal boleh, atau mungkin dari sudut pandang yang lain seperti apa sebenarnya filsafat, dan yang Kak Fasya temui sejauh ini bagaimana mindset orang-orang tentang filsafat itu sendiri. Silakan. Oke, mungkin sebelum kita ngebahas tentang abnormal itu ya, menurut saya cukup penting untuk ngebahas tentang mindset orang Indonesia terhadap filsafat. Karena di Indonesia sendiri itu jujur aja tempat saya belajar itu sebuah tempat yang kayak orang-orang kalau ngeliatnya tuh, wah ini anak-anak yang ngacak-adut. Mungkin saya bisa ngambil mungkin nggak bisa ngambil pendapat bahwa mindset ini berdasar pada apa yang kita pelajari di fakultas. Secara nggak langsung, fakultas filsafat itu kan kita ini sebuah jurusan yang kalau misalkan ada yang masuk, ada yang belajar di fakultas ini, kita membahas bener-bener semua hal. Mungkin nggak sedetail jurusan-jurusan lain gitu, mungkin nggak seperti mesin yang membahas hanya hal berbasis permesinan, hukum yang ngebahas hukum, sosiologi yang ngebahas sosiologi, enggak. Cuma kita itu bener-bener ngebahas semua secara mendasar. Jadi kita mempelajari logika, kita mempelajari psikologi dasar, kita mempelajari ilmu pengetahuan, kita mempelajari pendidikan, kita mempelajari komunikasi, kita mempelajari ekonomi, kita mempelajari seni. Jadi saya rasa itu jadi mungkin karena pembelajaran kita yang terlalu banyak dan ilmu yang kita serap jadi juga banyak banget, pandangan yang terlalu banyak yang kalau dirasa pada saat ini kalau misalkan di Indonesia itu rasanya orang-orang ini terlalu liar. Karena pembahasan dan pemikiran itu terlalu, kalau menurut saya terlalu bebas. Kita tidak terkekang, kita tidak terhambat cara berpikir dan cara pandang terhadap sesuatu. Jadi benar-benar pemikiran anak-anak filsafat ini kalau saya bisa bilang itu liar. Jadi pada akhirnya karena mungkin ya kalau misalkan di Indonesia kalau saya perhatikan dari anak-anak muda terus dari orang-orang tuanya untuk masalah pendidikan itu jarang ada yang berani mengambil jurusan filsafat. Karena balik lagi saya bilang, kita mempelajari dasar semua hal. Jadi kita nggak jago di satu tempat. Ibaratnya kita tuh jack of all trade, master of none gitu. Jadi ya kita nggak punya spesifikasi khusus satu. Dan mungkin saya rasa ya, itu yang menjadi salah satu alasan utama misalkan orang tua yang takut anaknya masuk jurusan filsafat, karena ya kalau misalkan ngomongin masa depan, dalam tanda kutip tidak sebegitu terjamin jurusan-jurusan lain. Cuma kalau menurut pandangan saya, lebih baik jadi jack of all trade, master of none dibanding cuma jago satu, cuma nggak bisa apa-apa gitu Pak. Makanya menurut saya abnormalnya jurusan saya itu dari situ.
dan pandangan-pandangan negatif lainnya di balik itulah. Adakah ini ada korelasi dengan sistem pendidikan yang Kak Fasya alami, dalam arti mungkin ketika dulu masih SMP atau mungkin SMA barangkali, kata filsafat itu sendiri jarang dipopulerkan. Lebih banyak mungkin orang lebih, yang paling familiar nih ya, kata eksakta, non eksakta. Apakah ada korelasi dengan hal itu sistem pendidikan kita? Kalau menurut saya sistem pendidikan di Indonesia itu benar kata Pak Awo, filsafat itu kalau menurut saya di Indonesia kurang diperkenalkan di tingkat SMP dan SMA. Mungkin SD juga kurang. Dan menurut saya itu sebuah mungkin sesuatu yang harus diperbaiki gitu ya. Karena setelah saya belajar selama 6 semester di Fakultas Filsafat, saya mungkin nggak begitu paham tentang teori-teori tentang pemikiran filsuf A, filsuf B, filsuf C, filsuf D. Cuma karena saya sering dilatih, karena saya sering dipaksa untuk coba bayangkan filsuf ini berpikir seperti ini karena alasannya apa. Jadi kayak misalkan ada teori A, kita mempelajari teori itu, kita cari tahu, oh teorinya tentang ini, tentang ini, tentang ini, tentang ini, tentang ini. Tapi setelah kita pelajari lebih lanjut, kita tahu alasan kenapa dia berpikir seperti itu. Dan pada akhirnya itu melatih kemampuan critical thinking. Yang saya rasa, filsafat itu bisa jadi semacam perahu ya, buat kalau misalkan anak-anak buat mau belajar tentang critical thinking, bagaimana cara berpikir dari sudut pandang yang berbeda tentang sebuah topik yang kalau misalkan dirasa ini nggak ada nyambungnya nih sama sudut pandang ini gitu. Jadi saya rasa itu yang pada akhirnya ngebuat filsafat itu penting di dunia pendidikan zaman SMP dan SMA gitu. Yang sayangnya ya kurang bagus gitu, kurang kelihatan gitu Pak. Ya. Kalau saya ini selama 6 semester di kampus, apa yang dipelajari di Fakultas Filsafat? Yang dipelajari itu macam-macam. Yang tadi saya bilang hampir semua. Kita belajar tentang filsafat ekonomi. Kita ngebahas tentang ekonomi itu terbangun karena apa? Kenapa ekonomi itu tidak bisa berdiri sendiri, harus ada gabungan dari filsafat. Kalau misalnya kita ngebahas tentang etika, kenapa menurut pandangan filsuf A, etika itu adalah seperti ini. Kita membahas tentang nilai, apa yang nilai yang berlaku. Kita membahas tentang kebudayaan, kita ngebahas tentang adat-adat, kita ngebahas tentang metafisika, tentang sesuatu yang ada, being, dan lain hal sebagainya. Bener-bener kalau misalkan, kalau misalkan nggak seneng mikir, agak susah masuk filsafat. Karena semua mata kuliahnya itu secara nggak langsung memaksa kita buat berimajinasi sesuatu yang nggak pernah kita imajinasikan. Dan itu disampaikan oleh kata-kata lewat filsuf-filsuf gitu loh. Jadi itu yang banyak yang dipelajarinya di situ gitu. Karena balik lagi yang masalah critical thinking, dari imajinasi, kita biasa berimajinasi tentang pemikiran filsuf ini, jadinya lama-lama biasa pada akhirnya itu kalau menurut saya outputnya jadi critical thinking gitu loh Pak. Ya. Ada satu mungkin barangkali ada pengalaman yang sama dengan Kak Fasya. Memang tadi masih kita kata kunci dengan kata abnormal tadi ya dalam tanda petik. Ketika mata kuliah lain, ketika dosen memberikan penjelasan dulu ketika pengalaman Pak Agus ya, dosen memberikan penjelasan bahwa A adalah B, dan kemudian ketika kita diuji dengan soal yang sama A adalah B, maka jawabannya otomatis kemungkinan jawabannya yang akan benar. Tapi ketika mata kuliah filsafat, abnormalnya adalah ketika seorang dosen menjelaskan begitu panjang lebar dan kemudian muncul sebuah pertanyaan, ternyata jawabannya nggak ada di penjelasan yang dijelaskan oleh dosen. Itu yang menjadi barangkali memiliki kesamaan ya. Yang akhirnya nilai tertinggi bagus itu benar-benar B, rata-rata C waktu itu. Nah, apa sebenarnya yang ingin gagasan menarik apa dari selain kata abnormal ya, mungkin kita beralih ke sudut pandang yang positif ya. Gagasan unik apa yang sebenarnya bisa kita ambil dari disiplin ilmu filsafat itu sendiri? Mungkin kalau buat saya pribadi ya, kemarin saya baru belajar mungkin filsafat ekonomi gitu ya. Itu ada satu topik atau ada satu hal yang cukup menarik menurut saya. Dasar ekonomi itu kan berdasar pada growth ya Pak ya, pada pertumbuhan gitu. Dan ada titik-titik di mana growth itu nggak membantu
masyarakat secara luas, orang-orang yang di bawah secara luas, karena basisnya adalah growth, profit dan lain-lain sebagainya. Kalau menurut saya, basis ilmu filsafat kalau mau dikembangkan bersamaan dengan ekonomi, kita bisa menyeimbangkan itu. Jadi saat ekonomi membahas tentang pertumbuhan dari data, dari ekonomi, dari profit dan lain sebagainya, filsafat itu bisa ngebangun dari sisi manusianya. Jadi kita memberi sudut pandang pertumbuhan ekonomi dari sisi manusianya. Mungkin simpelnya kayak pengembangan sumber daya gitu ya. Dan itu sudut pandang yang kalau saya rasa di dunia modern dengan sistem yang cukup kapitalis pada saat ini adalah itu gitu. Kita memberi, kalau misalkan pembelajaran mata kuliah atau yang lain hal sebagainya yang berbasis pada satu fokusnya, kita bisa memberi pandangan yang lain. Kalau misalkan kita hanya membahas tentang, contoh balik ke ekonomi gitu ya, kita membahas tentang ekonomi, tapi kita karena fokusnya adalah basis ekonomi, kita lupa tentang kebudayaan, kita lupa tentang manusianya itu sendiri, kita lupa tentang psikologis orang-orang yang di dalamnya, dan filsafat itu bisa masuk ke situ. Mungkin nggak sedetail dengan jurusan-jurusan yang bersangkutan gitu ya, cuma kita bisa membuka pandangan, karena yang kita lihat bukan cuma dari satu sisi. Kita bisa melihat dari berbagai macam sudut, kita bisa melihat dari berbagai macam jarak yang kalau misalkan secara normal gitu ya, kalau saya bilang mungkin secara awam, ini nggak ada hubungannya, nggak ada sangkut pautnya, karena jaraknya terlalu jauh. Tapi orang-orang filsafat, menurut saya, pemahaman saya pelajari, itu melihat sejauh itu, Pak. Jadi saya rasa peran filsafat itu di masa yang akan datang ya, mungkin kalau misalkan kita lebih di recognize gitu, mungkin bisa jadi seperti itu gitu, Pak. Ya. Berarti bagus mungkin punya julukan untuk para pegiat filsafat ya, the invisible man. Jadi orang-orang yang dalam contoh yang sederhana nih, kalau kita sedang membahas sebuah topik ekonomi, kemudian di situ ada seorang anak filsafat bergabung dan kemudian dia memberikan pendapat, maka akan ada kemungkinan dia ditanya kembali, kamu ngomongin apa sih gitu. The invisible man, orang yang makanya wajar orang bilang, kok aneh ngomongin kita lagi ngomongin ini, kamu ngomongin yang lain. Padahal sebenarnya mereka belum sampai ke titik itu mungkin ya lebih tepatnya. Nah, tentang tadi the invisible man, berarti bagi siapapun yang ingin mempelajari tentang filsafat, berarti selain butuh critical thinking tadi, bukan butuh, selain nanti akan mengasah critical thinking, sebenarnya juga akan mengasah sisi pemikiran komprehensif ya. Jadi artinya dia mempelajari satu hal tidak hanya dari satu sudut pandang, yang berlainan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa kita juga bisa in charge di situ. Kita bisa masuk dari segala sudut pandang, karena pasti setiap orang wawasannya terbatas. Jadi bagaimana seorang Kak Fasya bisa step-nya seperti apa ketika ada sebuah topik dibahas dan kemudian bagaimana kita bisa masuk ke situ, step-nya seperti apa? Oke. Mungkin saya mau sekalian cerita sedikit ya Pak. Kemarin itu saya sempat ditunjuk jadi ketua ospek jurusan. Jadi untuk Fakultas Filsafat itu saya sempat ditunjuk jadi ketua pelaksananya. Dan kalau misalkan ya di fakultas kita gitu, kalau misalkan ada rapat atau ada diskusi terkait topik kefilsafatan, kita itu membuka semua pikiran. Mungkin contoh kalau misalkan rapat bikin acara gitu ya, ini kan paling simpel gitu. Oke, kita ngebahas tentang kita bikin acara A. Pertanyaan pertama yang muncul adalah bukan bagaimana cara kita bikin acara ini jalan, tapi kenapa kita harus bikin A. Jadi kita harus tahu dulu alasan kenapa kita melakukan ini. Kemarin itu waktu saya ngurus ospek jurusan itu, ada satu agenda acara yang pada akhirnya harus di-cut karena nggak sesuai dengan jawaban kenapanya. Tujuan awal untuk ospek itu kan untuk memperkenalkan perkuliahan gitu ya Pak ya. Jadi kayak simulasi kuliah dan lain hal sebagainya. Tapi ada satu kegiatan yang kalau misalkan kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya, setelah dipikir-pikir ini nggak kepake. Pertanyaannya kenapa ini masih ada? Apakah sebegitu fundamental kah? Apakah sebegitu perlu kah atau apa? Setelah dipikir-pikir, jawaban kenapa itu tidak memuaskan kita.
Maksudnya kita tuh, saya dan teman-teman tim ya, itu nggak cukup memuaskan. Dan kita akhirnya setelah tidak puas, bukannya kita berhenti, tapi kita cari solusinya. Oke nih, nggak sesuai, apa yang harus kita lakukan? Kita pikirin, caranya apa? Apa yang kira-kira bisa ngebantu maba-maba ini nanti. Jadi, proses berpikirnya itu benar-benar step by step. Cuma langkah pertamanya itu selalu kenapa. Why? Kenapa kita harus melakukan ini? Jadi pada akhirnya saat kita sudah tahu kenapa, ibaratnya kalau misalkan kita punya goals, kita udah tahu oh, kita bakal ke sana gitu. Tapi kenapa kita harus ke sana? Saat kita sudah tahu kenapa kita harus ke sana, kita punya keyakinan. Oke, apa yang kita lakukan ini pasti bisa membawa perubahan, bisa membawa dampak, bisa membawa apa. Itu ngebawa kita menjadi semacam apa ya? Ibaratnya jadi pegangan. Jadi ini kita nggak akan mana-mana nih. Kita udah tahu kenapa kita mau melakukan ini, dan ini alasannya yang memuaskan gitu. Jadi step pertamanya adalah selalu bertanya kenapa. Simpelnya kayak gitu. Baru nanti setelah itu naik lagi, dan proses berpikir yang tidak akan pernah berhenti ini pada akhirnya mungkin bahasa saya bukan berhenti ya, tapi dicukupkan. Jadi karena kalau misalkan kita membahas sebuah step gitu ya, kalau misalkan kita mau berhenti, kita nggak akan pernah berhenti berpikir. Manusia nggak akan pernah berhenti berpikir, nggak akan pernah berhenti berproses. Jadi ya kita harus menaruh batas dalam diri kita, kapan cukupnya. Jadi kita nggak membuat diri kita terlalu exhausted juga, nggak terlalu capek, nggak terlalu membebani. Tapi kita men-stop diri kita dengan mencukupkan itu. Karena menurut saya terkadang cukup itu lebih baik dibanding selesai, Pak. Jadi itu step-stepnya. Kalau menurut saya seperti itu. Sangat filosofis ya. Cukup kadang lebih baik ketimbang selesai, itu sangat filosofis. Bisakah kemudian dikatakan bahwa siapapun yang sebenarnya sudah mulai step awal dengan kata why, dia sebenarnya sudah masuk ke dunia filsafat sebenarnya? Betul. Dalam tingkatan yang sederhana ya. Paling sederhana. Nah sekarang bagaimana teman-teman nih, karena pasti proses studi filsafat itu ada dua zona ya. Pertama memang zona formal, memang masuk ke dunia kampus, dan kemudian ada instruktur, dosen di situ, dan satu lagi dunia otodidak ya. Belajar sendiri. Nah, gimana saran atau mungkin pendapat Kak Fasya bagi teman-teman yang memang ingin mengenal, mungkin bahasanya lebih mengenal tentang filsafat itu seperti apa? Bisakah kemudian dianalogikan bahwa filsafat itu bisakah dianalogikan menjadi semacam sebuah permainan sepak bola begitu? Kalau sebuah permainan sepak bola pasti dimulai startnya dari seorang kiper, kemudian akan diarahkan ke pemain-pemainnya, dan akhirnya berujung pada kata gol itu sendiri. Bisakah dianalogikan seperti itu? Kalau memang bisa, step kipernya seperti apa? Kemudian bagaimana ide itu terus mengalir, saling, pasti yang namanya ide di konsep filsafat pasti kan saling bertukar ya, saling melengkapi, dan bagaimana kemudian goal akhir dari pemikiran filsafat itu arahnya sebenarnya kemana? Apakah tadi memang membentuk manusianya itu sendiri, atau memang ada yang lebih universal lagi? Oke, cukup menarik pertanyaannya. Soalnya menurut saya filsafat itu, oke, kalau misalkan kita dari awal gitu ya, mulai filsafat kan Bapak bilang ada tadi ada dua. Kalau menurut saya otodidak nggak masalah, tapi lebih baik jika ada komunitas atau bimbingan. Karena pada zaman, ini saya sedikit cerita juga ya, pada zaman kejayaan filsafat Islam pada zaman dahulu, kalau sebuah karya filsafat itu diciptakan, biasanya penulisnya itu selalu bilang, kalau buku ini tidak berguna, tolong dibakar. Karena orang-orang pada saat itu juga sadar akan seberapa berbahayanya ilmu pengetahuan itu sendiri. Mungkin kalau misalkan contoh paling gampang gitu, misalkan Einstein itu menyesal bikin formulasi nuklir gitu. Ya kan, dimana Einstein menyesal bahwa ini harusnya ilmu nggak dipakai, ini malah jadi senjata pembunuh massal gitu. Mungkin kalau dari paling rendahnya gitu ya, filsafat itu secara nggak langsung sudah mengetahui itu. Bahwa ilmu pengetahuan ini baik, ilmu pengetahuan ini benar, tapi bisa jadi pedang bermata dua. Makanya kalau misalkan mau belajar filsafat secara otodidak boleh, nggak masalah. Tapi saya sarankan setelah kalian mempelajari filsafat, kalian harus punya teman untuk diskusi. Jadi
untuk mempelajari filsafat itu nggak bisa sendirian. Nggak akan pernah bisa sendirian. Karena yang saya pahamin ya, kalau misalkan mau jadi mahasiswa filsafat, itu opsinya cuma 2. Maksudnya lulus itu minimal harus punya satu di antara 2 hal ini. Kalau nggak bisa ngomong, bisa nulis. Kalau teman-teman masuk filsafat bisa ngomong dan bisa nulis, ini jadi salah satu tokoh filsafat lah, pokoknya di angkatan atau di mana, itu penting. Minimal banget salah satu di antara 2 itu. Jadi kalau misalkan bisa nulis, itu buat apa? Buat kita ngelempar ide kita ke tempat yang lebih luas. Jadi kalau misalkan Pak O bilang, mungkin ini kayak sepak bola gitu ya. Bedanya kalau misalkan mungkin perumpamaan ini adalah sepak bola, kita mulai dari kiper, dari belakang segala macam. Cuma tujuan kita itu bukan ke gawang lawan. Tapi kita menembus semua cakrawala. Kalau menurut saya ya, ini dibabat terus nggak ada ujungnya. Karena menurut saya ilmu filsafat itu akan selalu berkembang, selalu berkembang, selalu berkembang. Paling simpelnya, orang zaman Yunani kuno percaya bahwa dewa-dewa itu adalah Tuhan mereka gitu. Tapi muncul pemahaman-pemahaman bahwa apakah sebenarnya mungkin dewa itu dewa yang kita sembah itu bentukan perawakannya seperti kita. Akhirnya mereka mencari tahu tentang hal lain. Akhirnya ada yang bilang bahwa sebenarnya dunia ini tercipta dari air, ada yang bilang tercipta dari api, ada yang bilang dari apa segala macam. Akhirnya berkembang terus. Kalau misalkan ini adalah sepak bola, ya kita nih oper-operan aja terus. Nggak akan pernah berhenti. Dan nggak akan pernah, kalau menurut saya nggak akan pernah ada titik di mana filsafat ini nggak relevan lagi. Nggak akan pernah ada titik seperti itu. Kalau menurut pandangan saya. Ya. Berarti bukan sebuah kemenangan ya, tapi mungkin lebih ke proses, Pak. Proses ya, baik. Ini juga sangat menarik ya, ini sekaligus mungkin melalui forum ini Bagus ingin menyampaikan kegamangan atau mungkin lebih tepatnya kegundahan, kegelisahan Bagus setelah beberapa tahun mengajar begitu. Sampai kemudian sampai pada satu sintesis bahwa dunia pendidikan saat ini itu sangat minim filosofi. Karena pada esensinya akademi, pendidikan, baik formal ataupun informal itu secara ruh seharusnya mampu melahirkan filosofi-filosofi baru. Lebih dari sekedar melahirkan para pemenang kompetisi, pemenang ujian, atau mungkin penguasa ilmu, bukan. Karena kenapa dulu muncul Aristoteles, Plato, yang melahirkan teori-teori baru, dan sekarang kita lebih banyak menjadi user. Kita lebih banyak menerima, mengambil, tapi kita tidak pernah menciptakan teori baru. Tidak harus kemudian berarti yang teori lama dihancurkan atau katakanlah disingkirkan, tidak, tapi dalam arti kita hanya sebagai doer saja. Ya udah teorinya ini kita gunakan, tapi kita jarang berpikir. Mungkin ketika belajar matematika, ketika ada teorema Pythagoras mungkin ataupun lain, tahu teorinya seperti apa, tapi mungkin jarang sekali mempertanyakan kenapa teorinya harus seperti itu. Kemudian ketika mungkin belajar mata pelajaran yang lainnya, jadi hanya mereka tahu teori dan mereka bisa melaksanakan teori itu cukup, dan itu sudah dikatakan cerdas, pintar. Tapi untuk secara jenius, apalagi menjadi level filosof itu sangat belum sampai ke titik itu. Jadi melalui forum ini Bagus ingin bicara ke Kak Fasya yang mungkin karena ini bagian dari critical thinking juga ya. Bagaimana pendapat Kak Fasya bahwa Bagus secara pribadi merasakan kegelisahan itu sebagai seorang pengajar sejauh ini hanya mengantarkan mereka untuk menyelesaikan ilmu mereka, tapi sangat minim untuk mengantarkan mereka menjadi seorang pemikir dari ilmu yang mereka pelajari. Pendapat Kak Fasya seperti apa? Itu kalau menurut pandangan saya, itu yang saya rasa juga di fakultas ya Pak. Jadi banyak orang-orang yang belajar filsafat itu mempelajari ilmunya. Jadi hanya berhenti sampai mempelajari saja. Kalau menurut saya, apa yang saya lakukan di fakultas saya itu, saya belajar ilmu filsafat, saya belajar teori, saya belajar pemahaman, dan lain hal sebagainya. Cuma yang prioritas utama itu bagaimana cara mengimplementasikannya di dunia nyata. Jadi saat saya mendapat suatu pengetahuan yang baru, suatu pemahaman yang baru, nggak berhenti sampai kayak, oke, cukup dapat pengetahuan. Tapi saya bertanya lagi sama diri saya, gimana sih cara pemahaman ini tuh bisa berlaku di dunia nyata? Jadi pada akhirnya dampaknya adalah
real gitu. Dan kalau menurut saya itu yang membuat saya jauh lebih tertarik ke filsafat. Jadi saya jujur aja, mungkin kalau Bapak nanya tentang teori-teori filsafat, saya nggak begitu paham. Karena yang saya pelajari itu bagaimana proses orang-orang filsuf ini berpikir. Menurut saya lebih penting mengetahui cara bagaimana orang-orang hebat ini mencapai tujuannya dibanding melihat tujuan mereka tuh kayak gimana sih. Kalau misalkan orang-orang tuh bilang dalam suatu perjalanan ke suatu tempat yang seru itu bukan destinasinya, cuma apa yang udah dialamin, apa yang udah dilewatin. Dan saya lebih prefer untuk mempelajari dan mencari tahu apa sih yang orang-orang ini udah lewatin. Latar belakang kenapa orang ini berpikir seperti ini. Karena untuk masalah pendidikan, menurut saya lebih penting itu mengetahui latar belakang sesuatu terlebih dahulu. Dibanding untuk mengetahui kenapa A adalah A. Kalau menurut saya lebih seru itu bertanya, apa sih yang diantara A ini? Kenapa mereka bisa menjadi sesuatu gitu. Dan kalau menurut saya, kalau misalkan saya menjadi, mungkin jadi kayak Pak Awo gitu ya, prioritas utama saya adalah menciptakan ketertarikan bahwa yang seru itu bukan tujuannya, tapi kenapa ini bisa jadi sesuatu gitu loh. Perjalanannya yang seru gitu. Dan selama saya di fakultas sejauh ini itu yang saya lakukan. Dan alhamdulillahnya berdampak pada berbagai macam kegiatan yang pada akhirnya saya kerjakan dan saya lakukan di tingkat paling kecil di rumah sampai di sosial saya di universitas. Kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi jarak perjalanan yang asik. Iya. Bagus, jadi teringat sebuah novel ya, novel karya Agus Subagio tentang, agak lupa. Jadi perjalanan seorang novel, tapi sebenarnya itu novel filsafat ya. Jadi kalau tidak salah ceritanya ya, dia bermimpi bahwa dia mendapat firasat untuk pergi ke sebuah tempat. Di situ ada sebuah harta tertimbun, kemudian dia harus pergi ke tempat itu. Otomatis tujuan yang harus dia dapatkan adalah harta karun itu sendiri. Dan kemudian dia melakukan perjalanan. Nah, selama proses perjalanan itu dia mengalami banyak hal. Mulai dari, kalau tidak salah nih ya, kapal yang tenggelam, kemudian dia kehabisan sumber daya, uang, begitu, bahan makanan, dan kemudian dia harus akhirnya dapat menikah dengan seorang perempuan di tempat dia melalui perjalanan itu, dan ketika dia sampai di tujuan untuk menggali harta karunnya, ternyata harta karunnya tidak ada, tapi kemudian dia akhirnya mendapatkan sebuah insight, pencerahan. Ternyata harta karun yang dimaksudkan oleh firasat ini adalah perjalanan saya tadi. Saya menjadi lebih baik, jadi sekarang sudah menikah, memiliki harta lagi. Itu mungkin yang menjadi apa? Mungkin relate ya sama penjelasan Kak Fasya. Bagus tuh Pak, novelnya apa ya? Nanti mungkin kalau Pak Agus ingat, Pak Agus akan sampaikan. Itu bagus, belum pernah baca, hanya membaca ulasnya, tapi kayaknya itu sangat menarik. Kembali ke tadi, proses untuk curiosity ya. Jadi bagaimana mengasah curiosity, naluri keingintahuan itu. Karena memang mungkin Kak Fasya juga mengalami ketika sebelum di jenjang mahasiswa ya, mungkin barangkali cara belajar yang mengarah ke curiosity itu kan mungkin ya masih sangat minim. Kita hanya sudah masuk ke ruang kelas, kemudian silakan buka chapter ini, silakan baca, kemudian silakan tampilkan, tapi mungkin why-nya itu ya simpelnya jarang sekali kita diberikan kesempatan untuk bertanya, kenapa saya harus pelajari ini? Manfaatnya apa? Sebenarnya bagaimana Kak Fasya bisa memberikan saran buat teman-teman untuk mengasah naluri keingintahuan mereka? Seperti apa? Mungkin pengalaman pribadi juga silakan. Kalau menurut saya mulai dari hal paling kecil. Kalau misalkan saya, Pak, saya tuh hobi nonton YouTube. Saya tuh sehari bisa kali 4 jam, 3 jam nonton YouTube sendiri. Dan paling simpel kayak gitu ya. Tapi yang saya tonton itu bukan hanya untuk hiburan. Tapi pada saat saya nonton, kenapa orang ini bisa seperti ini? Kenapa views dia lebih banyak dibanding views orang lain?
Itu yang paling sederhana. Dari kegiatan sehari-hari aja. Kalau misalkan, saya juga suka masak, saya hobi, cukup lumayan senang buat masak. Mulai misalkan, kalau misalkan naruh garam, kalau misalkan kita mengimajinasikan sebuah misalkan sayur lodeh, ini gimana cara rasa-rasa ini tuh bisa muncul. Dari hal-hal paling sederhana aja. Nggak usah capek-capek mikir bahwa kita harus membahas tentang ekonomi negara dan lain sebagainya. Jangan. Untuk memulai sesuatu tuh, menurut saya selalu mulai dari langkah paling kecil. Yang paling kita dekat, dan kalau misalkan kita lakuin, kita sebenarnya nggak sadar. Tapi kalau misalkan kita menumbuhkan kesadaran, kita menumbuhkan rasa ingin tahu, kita menumbuhkan, apa ya bahasanya, kepo gitu, sama hal-hal kecil, itu lama-lama terakumulasi, itu lama-lama jadi kebiasaan. Saya kalau misalkan ngomong hiburan, saya baca segala jenis hiburan. Saya nonton film, saya baca komik, saya nonton YouTube, saya nonton drama, saya nonton film action, Marvel komik dan anime, K-pop segala macam itu saya geluti. Karena saya pengen tahu di belakang orang-orang ini tuh apa, siapa. Jadi dari hal-hal paling kecil, baca komik paling cuma berapa, 15 menit, 10 menit, kita baca. Setelah kita baca, kita bisa mikir, loh kenapa karakter ini melakukan hal ini? Akhirnya kita cari tahu lebih dalam. Dari hal paling kecil aja, nggak usah jauh-jauh untuk membahas sesuatu yang besar. Karena ya suatu hal yang besar itu dimulai dari langkah kecil. Lakukan aja langkah kecilnya, dibiasakan saja langkah kecilnya. Setelah kita terbiasa dengan langkah kecil kita, mungkin langkah kita menjadi sedikit lebih besar. Jadi sedikit lebih besar lagi. Karena itu terjadi secara kita tidak sadar juga gitu. Bahwa saat kita memikirkan hal-hal yang menurut orang tidak penting, menurut sebagian besar orang, apa yang sih lo mikirin ini? Tapi itu mengasah kita untuk berpikir aja. Reasoning kita untuk berusaha meningkatkan curiosity kita tuh, menurut saya ya dari langkah paling kecil. Paling simpel misalkan, bagaimana cara korek gas menyala. Itu kenapa mereka bisa menciptakan dari percikan api doang, kok bisa jadi api gitu. Misalkan nyari tahu tentang bagaimana jam itu bekerja dan sebagainya. Hal-hal kecil aja. Nggak usah muluk-muluk, nggak usah minta sesuatu yang gede. Jangan, lakuin dari yang paling mudah dan yang paling kecil dulu. Karena untuk memulai, kalau menurut saya caranya kayak gitu. Selalu dari hal yang kecil, lama-lama naik. Pelan-pelan. Dan kita juga harus sadar sama diri kita sendiri, Pak. Jadi setelah kita memulai langkah itu, kita juga harus sadar sama diri kita sendiri. Setelah kita mulai mempertanyakan apa yang ada di luar dari kita, ada momen di mana kita harus mempertanyakan apa yang ada dalam diri kita. Jadi prosesnya itu pelan-pelan. Setelah itu semua, mungkin kita bisa mengubah dunia gitu. Itu yang menurut saya cukup menarik gitu. Bagus, jadi ingat tadi novel yang bagus. Maksudnya adalah The Alchemist, karya Paulo Coelho. Itu novel, mungkin orang filsafat khususnya ya, kemungkinan besar mengenal novel itu ya. Novel luar biasa itu, sangat legendaris. Karena itu menanamkan cara berpikir filosofis tadi itu. Bahwa ternyata harta karun itu bukan apa yang dia temukan, tapi prosesnya. Itu kan berarti something hidden message ya, sesuatu yang tersembunyi, the invisible. Nah, tadi kembali ke penjelasan Kak Fasya sebelumnya, bahwa ketika proses itu justru kadang lebih menarik ketimbang hasilnya. Nah, ini kadang juga yang membuat, menurut pengamatan bagus ya, orang sebagian terjebak dengan permukaan, dengan kulit. Katakanlah begini, ketika kita ingin menjadi tokoh yang sukses, menjadi sosok yang kita impikan begitu, maka salah satu caranya adalah kita mencontoh orang yang pernah sukses di bidang itu. Sayangnya mereka mencontoh hanya di sebatas permukaan. Katakanlah begini, kita ingin menjadi seorang investor andal begitu, kita akan mencontoh seorang Warren Buffett, atau ingin menjadi seorang Bill Gates. Kita kemudian mencari to-do list, apa sih yang Bill Gates lakukan, Warren Buffett lakukan untuk menjadi seorang investor. Kita kemudian mencoba untuk mencontoh. Tapi satu hal yang mereka lupa, cara berpikir seorang Bill Gates, cara berpikir seorang Warren Buffett, itu yang lupa. Nah, ada yang ingin Kak Fasya sampaikan bagaimana orang-orang supaya mereka akhirnya sadar bahwa hasil itu penting, tapi jangan lupa prosesnya, cara berpikir manusianya,
human capitalnya itu justru harusnya kita pelajari juga, kita pahami juga. Bagaimana Kak Pasha memberikan pendapat tentang hal ini? Kalau menurut saya, saran saya untuk yang seperti itu, saya selalu bilang dari saya SMA, saya punya mimpi, saya punya cita-cita. Saya selalu bilang sama diri saya, mimpi dan cita-cita saya nggak akan kemana-mana. Nikmatin apa yang lagi dilewatin. Kalau menurut saya, itu yang membuat saya sadar bahwa hidup ini bukan sprint, bukan balap lari. Ini tuh maraton. Pelan-pelan aja, nikmatin. Jadi kita harus menyadari juga bahwa kita pengen kaya, misalkan contoh kayak misalkan tadi Warren Buffett dan investor-investor. Kita pengen kaya, kita pengen punya capital gain yang tinggi dan lain hal sebagainya. Cuma kalau misalkan saya yang umur 21 tahun pengen sekaya Warren Buffett yang udah umurnya berapa puluh tahun, berapa kali lipat umurnya dibanding saya nggak bisa dengan naif bilang bahwa dengan mengikuti apa yang dia lalui, saya bisa seperti dia. Saya nggak bisa sebegitu naif untuk berpikir seperti itu. Karena jalan setiap orang itu pasti berbeda. Oke, kita mengikuti apa yang orang lain sarankan untuk kita. Oke, kita mengikuti ajaran orang lain yang diberikan ke kita. Tapi pada akhirnya yang melewati itu semua siapa? Ya diri kita sendiri. Dan kita pertama harus menyadari itu terlebih dahulu. Bahwa ya nggak apa-apa lebih lambat dibanding yang lain. Ya nggak apa-apa kalau orang lain punya 1 miliar lebih dulu dibanding kita. Ya nggak apa-apa. Karena yang penting itu, balik lagi, adalah perjalanannya. Dan kita, kalau menurut saya, kewajiban kita sebagai orang yang punya tujuan adalah menikmati perjalanan itu. Karena kalau kita menikmati itu, semakin banyak pelajaran yang bisa kita dapat. Mau sesakit apapun itu rasanya, mau semenyedihkan apapun itu rasanya. Kalau kita menikmati itu semua, rasanya menyenangkan. Dan kita harus sadar bahwa ya nggak bisa, semua nggak bisa secepat itu. Saya juga iri sama teman-teman saya yang kayak, wih udah magang di mana, udah keterima kerja, udah mau lulus, dan lain sebagainya. Saya selalu bilang sama diri saya, itu kecepatan mereka. Itu pace mereka. Jangan paksakan lu harus sama kayak mereka. Enggak. Lu punya jalan lu masing-masing. Itu yang selalu saya bilang sama diri saya. Ini maraton, bukan sprint. Jadi nggak usah buru-buru. Toh, kalau misalkan ngomongin cerita, mungkin cerita saya lebih asik dibanding mereka. Gitu loh, Pak. Ya, ya. Hidup tidak selamanya adalah kompetisi ya. Betul. Tapi journey ya, perjalanan. Dan setiap orang punya jalan hidup masing-masing ya. Aku jadi penasaran nih, ketika anak-anak filsafat bertemu, topik obrolannya seperti apa sih? Apa saja yang dibahas biasanya? Kalau maba, bahasannya filosofis banget, Pak. Kalau maba ya, Pak. Kalau maba bahasannya udah kita ngebahas tentang kenapa manusia itu diciptakan, kita ngebahas tentang keberadaan Tuhan, eksistensi sebuah agama itu penting apa enggak, dan sebagainya. Kalau maba itu masih menggebu-gebu banget. Tapi setelah kita semester tua, kayak saya ini semester 6, ya bahasannya saya normal-normal ya, Pak. Ayo nongkrong di mana kita hari ini? Mau makan apa kita hari ini? Kita mau ngapain? Kecuali kalau misalkan topik itu bergeser serius saat ada yang memantik sebuah topik yang menarik dan bisa kita kupas secara filosofis. Topik itu bakal bergeser pada saat-saat seperti itu. Dan gak semua orang juga tertarik untuk hal-hal seperti itu ya. Cuma akan ada titik di mana mungkin bahasan kita sama seperti mahasiswa pada normalnya gitu. Nggak semua mahasiswa fakultas ekonomi kan ngomongin tentang kapitalisme dan ekonomi gitu. Dan kita juga sama aja kayak gitu. Mungkin ada titik di mana saat kita menemukan sesuatu yang kayak perdebatan moral, perdebatan etis, dan lain sebagainya, di situ kemampuan berfilsafat kita mungkin bahasanya ya. Itu nanti ini kayak gini, ini kayak gini, ini kayak gini. Nggak bisa kayak gitu, karena menurut pandangan ini kayak gini. Itu yang paling serunya kalau misalkan nongkrong sama anak filsafat, kumpul sama anak filsafat, rame-rame, membahas tentang hal seperti itu. Kalau kita sih kayak gitu ya, Pak. Beragam ya? Beragam banget. Ya. Sangat beragam. Baik. Ini mungkin last question ya. Baik. Satu sisi sebuah filsafat adalah sebuah proses perjalanan yang tidak akan berhenti. Satu sisi ya, itu sebuah proses panjang. Sorry Pak. Ya. Bisa diulang? Tadi audionya sempat hilang. Oh iya. Jadi yang pertama, filsafat adalah sebuah proses perjalanan panjang yang tidak akan berhenti kecuali sang manusia ini meninggal ya mungkin ya. Kalaupun meninggal pun toh pemikirannya masih akan diwariskan ke orang-orang yang meyakini bahwa gagasannya itu sangat luar biasa. Satu sisi itu
unstoppable, maksudnya pemikiran yang selalu terus berkembang. Satu sisi, kemudian sisi yang lain tadi yang Kak Fasya sampaikan, kadang cukup itu lebih baik ketimbang selesai. Nah, bagaimana Kak Fasya menyatukan kasih satu sisi ini tidak terbatas, pasti akan selalu terus dan terus berkembang. Tapi sisi yang lain, kadang cukup itu lebih baik ketimbang harus selesai. Kapan kata cukup itu masuk dalam dunia filsafat? Apakah ada indikatornya ataukah seperti apa? Kalau menurut saya hal-hal seperti itu nggak ada indikator saklek, nggak ada indikator yang pasti, karena sebelum kita menyadari diri kita adalah seorang pelajar, seorang mahasiswa, seorang guru, seorang dokter, seorang pembisnis dan lain sebagainya, kita harus sadar bahwa diri kita adalah manusia. Dan manusia itu mungkin banyak yang punya ambisi, mungkin banyak yang punya cita-cita dan lain hal sebagainya. Lalu cara kita menentukan kata cukupnya di mana gitu. Kalau misalkan saya ngasih perbandingan, misalkan mungkin buat keluarga saya jadi keluarga yang biasa-biasa aja itu cukup. Tapi mungkin buat Elon Musk, kita belum sampai Mars itu bahkan belum cukup. Padahal dia udah jadi orang terkaya di dunia. Jadi kalau menurut saya untuk menentukan standar cukup setiap orang itu seperti apa, ya saya nggak bisa ngasih jawaban yang pasti. Karena itu pertanyaan yang harus dijawab semua orang masing-masing. Itu bukan saya nggak punya jawabannya. Oke, mungkin saya bilang saya jadi mahasiswa Fakultas Filsafat S1 cukup. Tapi buat teman-teman saya mungkin S2 aja nggak cukup, harus S3 dan harus jadi dosen atau lain sebagainya. Dan kita harus menentukan itu. Di balik proses yang panjang ini, di balik pemikiran kita, di balik raga kita yang selalu bergerak, pemikiran kita yang selalu kemana-mana berpikir bebas, kita harus tahu juga, sebelum kita adalah semua hal yang kita inginkan, kita adalah manusia. Dan saat kita sadar bahwa diri kita manusia, kita harus tahu kapasitas diri kita. Dan kita harus mengetahui kapasitas diri kita ini mampu apa enggak. Kalau misalkan kita enggak mampu, bukan berarti selamanya kita enggak mampu. Kita belum mampu. Saat kita sudah berpikir bahwa, oke, mungkin saat ini belum mampu. Apakah kita cukupkan? Apakah kita kejar lebih jauh? Kita belajar lagi, kita nyari tahu lagi, kita segala macam lagi. Yang tahu cukup atau enggaknya kapan, ya diri kita sendiri. Mungkin saat saya tanya sama Pak, target Pak buat bikin channel YouTube sampai berapa? Sampai beberapa episode dan lain sebagainya. Buat Bapak mungkin 1000 episode kurang. Tapi kalau buat saya mungkin kalau bikin channel YouTube 1 episode gak laku, udah berhenti. Iya. Seperti itu kalau menurut saya, Pak. Baik. Pak Agus sambil catat dulu. Baik, Pak, silakan, Pak. Baik, lanjut ya. Lanjut, Pak. Mungkin ini kita kerucutkan begitu. Tadi mungkin kalau yang Kak Fasya contohkan, salah satunya adalah tentang kehidupan material ya. Sesuatu yang kasat mata begitu yang memang terlihat. Kita kerucutkan menjadi ke sebuah ide, pemikiran. Faktanya adalah ketika kita mulai berpikir, ketika manusia diberi anugerah berupa kemampuan untuk berpikir, kemudian tadi Kak Fasya tegaskan, ada kata kita mampu atau tidak. Pemikiran ini pasti ada satu titik ketika dia sudah mencapai titik tertinggi begitu. Nah, ketika sudah pemikiran mencapai titik tertinggi, kemudian ada 2 kemungkinan. Pertama yang memang tadi versi Kak Fasya ya, menyadari bahwa cukup sampai di sini. Itu mungkin dalam pengertian bagus, pengertian filsafat kata cukup dalam bidang filsafat itu mungkin salah satunya yang dimaksud adalah itu. Ketika pemikiran sudah, kita akan mampu lagi kalau kita akan masih lanjut. Kita harus berhenti di sini. Karena jawabannya nggak akan pernah ditemukan melalui katakanlah berbasis logika. Ada satu yang memang kita tidak mampu dan inilah yang harus kita lakukan adalah stop sampai di sini. Itu yang pertama. Dan di sisi yang lain ada yang kemudian menjadikan bahwa pemikiran itu sebagai alibi. Jadi
akhirnya kemudian ketika dia sudah merasa nggak mampu, akhirnya membuat sebuah semacam alibi. Salah satu alibinya adalah agama itu candu, karena dia tidak dia mungkin menyadari kemampuan pemikiran terbatas, kemudian dia akhirnya membuat semacam pelarian atau apa yang itu menjadi semacam akhirnya kemudian pada akhirnya ada dua model simpulan gitu yang akhirnya muncul. Satu yang memang didasari oleh pemikiran bahwa kapasitas pemikiran manusia ada batasnya, dan satu lagi tahu juga bahwa ada batas, tapi kemudian dia akhirnya mencoba untuk mencari tahu, mencoba untuk mendobrak batas, dan akhirnya dia kemudian terjebak ke sebuah cara berpikir yang salah begitu. Mungkin itu yang bagus masukkan. Bagaimana pendapat Kak Fasya? Mungkin kalau menurut saya ya Pak, mungkin balik lagi mungkin yang di contoh yang pertama gitu ya. Untuk cukup itu mungkin misalkan saya kasih contoh saat kita misalkan ngerakit mobil F1 gitu misalkan. Kita ngerakit mobil F1, saat kita rasa komponen yang kita taruh itu kan misalkan berarti kayak tadi Bapak bilang, kita udah mentok nih pakai logika. Misalkan kita sudah mentok pakai logika. Bukan berarti cukup itu kita berhenti di sini. Tapi kita sadar bahwa logika itu cuma bisa sampai sini, dan saat kita capek-capek mikir, buang-buang tenaga atau lain hal sebagainya, ini nggak akan bisa tembus. Bukan berarti kita berhenti di sini. Cuma kita nyari sesuatu yang lain. Apa nih kira-kira yang bisa mensupport logika kita, yang kira-kira nanti kalau misalkan kita gabungkan dengan pemikiran kita gabungkan dengan teori yang kita miliki, kata cukup ini standarnya naik. Tetap tidak akan selesai. Cuma setiap saat dia akan selalu naik perlahan. Sehingga pada titik dimana yang awalnya kita mungkin ngerasa cukup di angka 1, ternyata sekarang kita udah di angka 100 tanpa kita sadari. Karena sedikit-sedikit, pelan-pelan, satu-satu. Dan itu yang menurut saya cukup yang saya pegang gitu sampai sekarang, dimana jangan pernah menutup kemungkinan apapun. Saat kita merasa cukup, bukan berarti selesai. Tapi mungkin cukup itu lebih baik dibanding selesai. Karena manusia perlu istirahat, perlu untuk menenangkan pikirannya sejenak. Tapi kita tidak akan pernah berhenti berpikir. Dan kalau menurut saya, kalau misalkan dengan kasus yang kedua, di mana agama pada akhirnya adalah sebuah, mungkin apa ya bahasanya, menjadi candu gitu. Saya rasa itu yang terjadi saat kita terlalu terlena pada sesuatu, kita terlalu bergantung sama sesuatu yang di luar dari diri kita. Itu bukan hal yang buruk. Tapi terlalu seperti itu, menurut saya pada akhirnya menciptakan ketidakindependensi terhadap diri sendiri. Oke, kita bertanya karena ada masalah ini, menurut agama adalah ini. Menurut agama saya adalah seperti ini, menurut agama saya adalah seperti ini. Cuma kalau misalkan kita membuka cakrawala yang lebih luas, apakah menurut semua agama pandangan itu adalah benar? Apakah menurut moral itu adalah hal yang benar? Apakah menurut sosial itu adalah hal yang benar? Dan tidak salah terlalu independen terhadap sesuatu. Tapi ada titik di mana kita harus menyadari bahwa independensi itu pada ketidakindependenan kita terhadap pemikiran, terhadap diri kita sendiri terutama, itu malah menjadi, kalau menurut saya akan jadi jurang buat diri kita sendiri gitu. Dan pada akhirnya satu-satunya orang yang bisa kita percaya dalam diri kita, dalam kehidupan ini, ya pada akhirnya adalah diri kita sendiri gitu. Mau siapapun yang orang kita percaya. Kalau menurut saya seperti itu ya Pak. Iya, ya. Tapi ini sebenarnya sudah dijaga oleh Kak Fasya di awal. Jadi filsafat bagaimana juga selain berhubungan dengan apa yang ada di luar diri kita, juga akhirnya berkenaan dengan apa yang ada dalam diri kita juga. Dua hal itu saling melengkapi, saling mendukung. Ini akan menjadi pembicaraan yang sangat panjang sebenarnya ya. Cuma mungkin aku ingin ini teman-teman viewers, kita akan uji seorang Kak Fasya karena tadi memberikan contoh ini, bagus bikin konten seperti ini. Aku ingin tanya ke Kak Fasya ini sebagai seorang filsafat, the invisible man, orang yang tidak hanya melihat permukaan tapi pasti sampai ke titik mulainya reasonnya. Aku ingin tanya ke Kak Fasya ini, teman-teman viewer nanti silakan simak jawaban Kak Fasya ya. Dan itu pasti kalau filsafat menurut bagus bukan persoalan tentang benar dan salah, bukan, tapi tentang tadi proses tadi. Bagus tanya Kak Fasya ini, kenapa Pak Agus bikin konten YouTube? Jawaban Kak Fasya seperti apa? Butuh waktu 1 detik, 1 menit, 1 hari, 1 minggu?
Mungkin kalau bisa saya melihat apa yang saya kan belajar sama Bapak. Saya tahu cara mengajar Bapak. Kalau saya ngerasa dari dulu saya SMP, cara mengajar Bapak itu salah satu yang paling unik yang pernah saya pelajari selama 12 tahun saya sekolah. Dan itu yang paling berpengaruh sama saya. Yang menurut saya menarik adalah mungkin pertama-tama adalah inovasi Bapak. Bapak tuh kalau saya ngeliat Bapak, saya selalu ngeliat Bapak itu punya visi. Bapak selalu punya tujuan yang lebih jauh, Bapak selalu punya target, selalu punya apa yang Bapak ingin capai, dan saya nggak pernah lihat Bapak berhenti buat ngejar itu. Kalau menurut saya, Bapak melakukan ini adalah menurut saya ekspansi Bapak terhadap visi misi Bapak yang dulu. Saya ingat Bapak dari dulu bikin blog, bikin website, dan lain hal sebagainya. Saya ingat banget itu. Ke perpustakaan, lihat Bapak lagi ngotak-ngatik komputer. Saya ingat betul itu. Dan saya rasa Bapak menemukan jalan lain di YouTube. Dan mungkin pada akhirnya dengan pribadi Bapak yang senang berbicara, senang ngobrol, senang bercakap-cakap dengan orang lain, ini adalah media yang paling cocok buat Bapak. Kalau saya melihatnya seperti itu ya. Dan kalau saya lihat growth-nya juga di YouTube lumayan gitu. Dengan Bapak yang udah ngupload hampir 100 mungkin. Udah 100 belum, Pak? Ada 60-an episode yang tadi saya lihat. 60-an episode ya, hampir 100. Dengan konsistensi seperti itu, menurut saya ya, ini emang Bapak suka gitu. Bapak pengen melakukan ini. Bapak senang sharing, Bapak senang ngobrol, dan lain sebagainya. Dan yang saya rasa adalah, itu yang Bapak ingin capai gitu loh. Berbagi sama orang-orang. Ya. Ya itu jawabannya memperkuat ya. Memperkuat memang yang Kak Fasya sampaikan memang benar, ekspansi itu tadi. Aku hanya ingin melengkapi saja ya. Ini mungkin setelah 60 episode kurang lebih belum pernah ada bahasan spesifik tentang hal ini. Kenapa Bagus bikin konten YouTube? Ini pas episodenya Kak Fasya ini spesial, Bagus kasih bocoran. Bagus kasih bocoran ke teman-teman kenapa seorang Bagus membuat konten di YouTube. Ada dua kemungkinan jawabannya. Pertama jawaban yang standar begitu, jawaban yang biasa. Satu lagi jawaban ekstrim. Bagus mulai dengan jawaban yang biasa dulu. Mungkin kalau orang-orang bahasa umum supaya Bagus bisa lebih bermanfaat bagi lebih banyak orang, supaya Bagus bisa ekspansi dari dunia nyata ke dunia maya, itu adalah jawaban-jawaban yang umum. Termasuk ingin dapat subscriber banyak, dapat profit, itu jawaban yang memang tidak salah. Dan itu memang sangat logis. Nah, Bagus ingin lengkapi dengan sebuah jawaban yang mungkin ya, teman-teman mungkin tidak menyangka ya, jawaban Bagus akan seperti ini. Kenapa Bagus membuat konten di YouTube? Sebenarnya ada korelasi juga dengan penjelasan Kak Fasya tadi. Bagus sebenarnya sedang mengundang orang-orang untuk nanti akan hadir di pemakaman Pak Agus. Menarik, Pak. Jadi ketika nanti Pak Agus sudah rest in peace, ketika seorang narasumber kemudian mendengar kabar Pao sudah berpulang, saya pernah menjadi bagian dari konten yang dia Pak Agus unggah begitu. Walau alam beliau datang atau tidak itu di luar kendali. Tapi tidak, saat saya meninggal mereka lah orang-orang yang pernah saya temui, dan buat mereka Agus adalah satu orang yang pernah memperkenalkan saya ke dalam dunia maya, ke dalam dunia digital, dan memberi manfaat untuk banyak orang. Jadi konten ini sebenarnya adalah konten Bagus memberikan undangan, tinggal menunggu waktunya. Menarik. Dan itu jauh melampaui jawaban-jawaban standar, memiliki subscriber, memiliki konten sekian ratus ribu. Itu benar kata Kak Fasya, visioner tadi itu. Dan visioner yang memang nggak semua orang sampai ke titik itu. Mungkin sebelum Pak Agus akhiri sesi obrolan kita, mungkin nanti akan berlanjut ke sesi 2 ya.
Bagus ingin sampaikan juga Kak Fasya, karena memang dalam beberapa hal ketika Bagus mengajar, mungkin 80% Bagus lebih mengarah ke reasonnya. Kenapa saya harus ajaran ini? 20% lebih ke taktiknya, teorinya. Bagus yang sampaikan Kak Fasya, boleh diaminkan, boleh dijadikan sebagai wawasan, silakan. Selama kurang lebih 22 dekade atau 2 dekade ya Bagus berada di ruang sekolah begitu. Yang Bagus lakukan sebenarnya lebih dari sekedar kata kunci mengajar, tapi sebuah kontemplasi, menemukan sebuah formula bagaimana menjadi sosok buat diri sendiri menjadi lebih baik sebelum kita menjadikan orang lain lebih baik. Dan sampai hari ini Bagus sudah menemukan, ini versi Bagus ya, sudah menemukan tiga level tingkatan berpikir manusia. Pertama, level basic, level mendasar. Level mendasar ini adalah level berpikir detail. Dia tahu apapun. Kalau dia belajar teknik mesin, dia apapun yang tentang mesin. Kalau dia belajar psikologi, dia tahu apapun tentang psikologi. Itu level dasar. Level yang menengah lagi adalah level berpikir menyeluruh. Jadi mungkin anak-anak filsafat, misal contoh nyata. Jadi filsafat itu menaungi semua ilmu. Dia meskipun dia hanya belajar sedikit mungkin ya, tapi dia belajar komprehensif. Kalau sedang berbicara ekonomi, dia akan memasukkan bagaimana pola pikir politik, bagaimana pola pikir sosial, bagaimana pola pikir budaya, bagaimana pola pikir hukum ke dalam bahasan ekonomi yang dia bicarakan. Itu pola pikir komprehensif. Dan biasanya ini dimiliki oleh para petinggi-petinggi sebuah company, perusahaan, organisasi. Tingkatan mereka bukan lagi berpikir detail, tapi berpikir menyeluruh. Mampu menggabungkan semua hal. Nah, tingkatan tertinggi adalah berpikir nol. Dan ini adalah ciri khas filsafat. Ya. Filsafat itu berpikir nol, tanpa tendensi, kecuali untuk tadi, menembus cakrawala tadi, menjadikan kehidupan ini sampai ke titik terbaik dari kehidupan itu seperti apa. Itu yang ingin dicari tahu oleh filsafat. Nah, titik berpikir nol ini adalah tingkatan berpikir tertinggi. Dan ini sudah masuk ke level kalau dalam kehidupan normal gitu, level pegiat kebijakan. Mereka tidak lagi berpikir detail. Mereka berpikir detail ya, mereka berpikir komprehensif, tapi sudah ke titik nol. Mereka sudah mau menemukan the hidden message di balik sebuah benda-benda atau mungkin pemikiran. Ketika mereka melihat sebuah bunga, mereka sudah tahu untuk apa bunga diciptakan. Hikmahnya apa. Ketika mereka melihat sebuah konflik perang Rusia Ukraina, mereka tidak melihat sebagai bagaimana dampaknya. Mereka tidak lebih dari itu, tapi mereka melihat apa yang akan terjadi, kenapa orang berperang. Jadi ini adalah pemikir-pemikir para pegiat kebijakan. Dan Bagus dari 3 level berikut, Bagus juga punya semacam mastermind, ya, punya beberapa contoh. Mastermind itu semacam guru begitu, orang-orang yang jadi anutan buat Bagus. Contoh berpikir nol ini yang mungkin Bagus. Dan ini mungkin nanti Bagus akan, ini setelah Bagus naik 60 konten, Bagus akan masuk ke seri baru, versi monolog mungkin, untuk tadi yang kata Kak Fasya, ekspansi. Jangan cuma Bagus sendiri yang tampilkan, teman-teman, kapan waktunya Bagus tampil, Bagus akan tampil. Jadi tingkat berpikir ini adalah tingkat berpikir tertinggi ya, versi Bagusnya. Contohnya begini. Dan sebenarnya kita bisa pelajari ini sebenarnya kembali ke jam terbang dan prinsip tadi, prinsip hidup, tujuan hidup. Ketika kita kemudian berjalan di sebuah taman begitu, kita melihat sebuah bunga-bunga bermekaran, berpikir detailnya kita tahu itu bunga apa. Dan berpikir komprehensifnya, menurut kita tahu bunga ini akan dimanfaatkan oleh siapa. Kemudian ketika bunga ini tidak dirawat, siapa yang akan terkena dampaknya. Tapi tingkat berpikir nol lebih dari itu semuanya. Dia akan berpikir, kita lihat ketika sebuah bunga mekar, berwarna-warni, punya bentuk dan warna masing-masing, dia akan alihkan, dia akan relatekan dengan konteks kemanusiaan. Bunga bisa bertumbuh dengan cara masing-masing. Kita tidak pernah bisa memaksakan mereka tumbuh dengan cara yang kita mau, dengan warna yang kita suka. Seperti itulah cara kita menyikapi kehidupan manusia. Setiap orang punya karakter, setiap orang punya kepribadian. Jalan terbaik adalah menerima, bukan mendikte, bukan memaksa. Dan itu adalah jalan keindahan. Itu hal yang ingin Pak contohkan ke Fasya, itu tingkat berpikir tertinggi.
Anda sampai ke titik itu, Anda sudah sampai ke tingkat berpikir seorang dewa, tingkat kebijakan. Dan untuk sampai ke titik itu, Anda harus pengen lalu dari level basic, komprehensif. Itu saja dari Pak Agus. Semoga bisa menjadi wawasan buat Kak Fasya juga. The last message mungkin Kak Fasya buat teman-teman viewers, buat teman-teman yang mungkin mau mengenal filsafat atau mungkin masih bertanya tentang manfaat filsafat itu seperti apa, atau mungkin bagi masih gampang ya. Kak, memang kalau lulusan filsafat kerjanya jadi apa kamu? Hal semacam itu lah, mungkin yang simpel, yang ingin Kak Fasya sampaikan ke teman-teman apa? Kalau apa yang ingin saya sampaikan, mungkin buat semua orang yang ada di Indonesia, mungkin kalau target pasar PAO udah sampai segede itu, pesan saya adalah jangan takut buat berpikir. Pesan paling penting, jangan takut untuk berpikir, jangan takut untuk berkembang, jangan takut salah. Kalau misalkan kita punya ketakutan, coba dikendalikan saja ketakutan itu, karena itu yang menahan kita untuk menjadi yang lebih baik. Itu yang bikin orang, takut masuk filsafat, gak ada masa depan. Takut masuk filsafat, gak akan dapat kerja segala macam. Kalau basisnya adalah ketakutan, kita gak akan kemana-mana. Kendalikan rasa takut. Kalau pesan saya, jangan takut berpikir. Itu aja sih, Pak. Terima kasih banyak Kak Fasya. Terima kasih banyak juga, Pak. Sudah 1 jam kira-kira obrolan kita. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Amin. Mudah-mudahan bisa mendapatkan hikmahnya dari obrolan kita kali ini. Semua selalu sehat. Kita bertemu di lain kesempatan. Syukur ketemu darat ya. Semoga selalu sehat Kak Fasya. Sehat juga, Pak. Lulus dimudahkan, segera bermanfaat untuk komunitas. Amin. Terima kasih, bagus mau izin live ya. Iya Pak, mari Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.